Yang pertama begini ya, kita akan masuk teori tentang himpunan. Mungkin kita perlu memahami apa sih pengertian himpunan itu. Ya, kita tidak usah sulit-sulit atau tidak usah cari bahasa yang terlalu formal untuk mengatakan himpunan itu apa. Gampangnya kita memahami aja, kita pahami bahwa himpunan koleksi objek yang memiliki syarat keanggotaan tertentu. Itu saja jika mau dengan suatu himpunan maka yang perlu dimanfaatkan. Oke, mohon maaf agak tadi termental juga. Nanti kalau misalkan terlalu sering keluar, saya coba ganti jalan. Tapi sementara biar ini. Ya, masih masih ada sisa-sisa. Oke, jadi jadi saya ulangi bagian Rusia ya. Tapi juga tidak berarti sembarang orang bisa kriteria tersebut ya. Orangnya harus apa? Harus berprofesi sebagai mahasiswa atau berstatus sebagai mahasiswa dan aktif gitu ya. Tapi juga tidak berarti bahwa sembarang mahasiswa akan masuk ke himpunan tersebut kan. Harus apa lagi ya? Orangnya itu, mahasiswanya itu harus kuliahnya di UNJ. Tapi juga tidak ternyata belum memenuhi semua syarat. Udah mahasiswa, udah UNJ, kuliah di UNJ, ya dia aktif. Tapi kan tidak berarti bahwa terus dia otomatis diterima sebagai anggota himpunan. Harus apa? Harus kuliahnya di prodi matematika. Nah, baru kalau syarat ini semua itu terpenuhi, maka objek kita bisa mendefinisikan ini ada objek, objek ini apakah dia masuk sebagai anggota himpunan, gitu ya. Kalau syaratnya jelas, oke, itu ilustrasinya ya. Oke, nah objek dari himpunan itu kan bisa macam-macam ya. Kalau baik, nah, tadi terus lagi, saya mungkin off cam aja dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi misalkan himpunan bilangan rasional positif, ya, objeknya berupa bilangan. Ya, bilangan mungkin nggak ada wujudnya ya, tapi kan kita bisa melambangkan suatu bilangan kan. Suatu bilangan bisa dilambangkan dengan notasi tertentu kan. Nah, bilangannya itu harus
punya notasi tertentu kalau mau disebut bilangan rasional. Tapi kita juga tahu bilangan rasional itu ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang netral atau nol ya. Nah, kalau himpunan ditetapkan himpunan bilangan rasional positif, maka yang bisa masuk anggota himpunan adalah bilangan-bilangan yang memiliki sifat dia adalah rasional dan juga memiliki sifat positif. Kurang lebih itu ilustrasi atau pengertian tentang himpunan. Jadi kita pakai bahasa yang gampang aja. Himpunan itu objek dalam menyatakan suatu himpunan atau suatu elemen objek. Oke, sebentar. Karena sudah 3 kali kepental, saya mau ganti jaringan dulu. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak tidak keluar masuk lagi kayak tadi ya. Tapi saya mohon izin untuk off cam saja karena ini pakai pakai kuota ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Kalau kita punya himpunan, himpunan tuh biasanya dilambangkan pakai huruf besar. Ya kecuali kalau kasusnya kasus-kasus tertentu ya kadang-kadang himpunan bisa saja kita lambangkan pakai huruf lowercase atau pakai huruf alfabet eh, Yunani atau yang lain ya. Tapi untuk kondisi-kondisi normal biasanya kita akan menggunakan huruf besar untuk himpunan. Kemudian untuk menyatakan suatu objek, ya bahwa suatu objek itu berada di himpunan tersebut, kita gunakan notasi yang kita baca sebagai ini elemen seperti ini ya. Oke, ini saya rasa udah kesepakatan internasional dan mungkin sepanjang masa seperti ini ya. Jadi tidak bukan barang yang aneh lagi. Eh, dalam ini kita mengatakan kalau kita lambangkan seperti ini kita mengatakan X itu anggota A atau X berada di A atau X elemen dari A atau unsur di A atau ya bisa gunakan istilah-istilah atau kata-kata yang sejenis yang semakna ya. Apabila X itu bukan unsur atau bukan anggota A, maka kita melambangkan seperti ini, lihat coret ya. Kemudian kalau kita punya dua himpunan katakanlah A dan B, di sini kita definisikan istilah himpunan bagian atau subset bahwa himpunan A itu merupakan bagian dari B atau A adalah himpunan bagian dari B apabila atau gini, eh, lambangnya seperti ini atau ini identik ya. Kapan A dikatakan himpunan bagian dari B? Apabila setiap unsur di A itu adalah unsur di B. Apabila setiap unsur di A itu merupakan anggota B ya. Ini kita katakan A termuat di B, ini kita katakan B memuat A. Nah, kalau ini A himpunan bagian dari B atau subset ya. Kalau ini kita ngatakannya B itu superset dari A. Kedua istilah ini identik ya. Kalau kita mengatakan A termuat di B ya otomatis dengan sendirinya B memuat A gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menuliskan seperti ini, tapi kadang diperlukan juga kita menuliskan seperti ini ya itu tergantung kondisi. Tapi keduanya identik, jadi tidak
tidak usah bingung dengan eh, penulisan lambang ini ya. Pokoknya ini identik. Ya. Oke, contoh himpunan bagian ya. Kalau kita punya himpunan bilangan bulat, itu adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Kenapa? Ikuti kriteria ini bahwa setiap bilangan bulat itu adalah rasional, kan betul ya? Kenapa? Karena setiap bilangan bulat Z bisa dinyatakan sebagai Z per satu, yang mana dengan notasi tersebut Z itu berubah menjadi bilangan rasional atau dapat diakui sebagai anggota bilangan rasional gitu. Ingat, jadi hubungan subset itu adalah apabila satu himpunan, setiap anggotanya adalah anggota dari himpunan unsur yang apa? Himpunan yang lain gitu. Itu patokannya mengatakan dia himpunan bagian. Kemudian eh, kalau kita hanya mengatakan A subset dari B, itu ada kemungkinan bahwa A dan B itu sebenarnya sama saja, cuma beda nama, tapi himpunannya sama. Nah, apabila kita ingin menegaskan A subset dari B tapi beda, A-nya benar-benar atau tidak sama dengan B, itu yang kita namakan dengan proper subset ya, atau kita katakan himpunan bagian sejati ya. Apabila A itu bagian dari B tapi nggak sama, dan cara penulisannya ini kita bedakan sedikit, garis bawahnya dihilangkan. Jadi kalau seperti ini bisa berarti bisa A subset B dan ada kemungkinan dia sama. Tapi kadang-kadang dalam keperluan tertentu kita perlu menegaskan bahwa A subset dari B dan AB itu berbeda. Maka kita katakan dia proper subset. Kalau dalam kondisi umum, misalkan kita tidak mengharuskan A dan B berbeda, maka gunakan notasi yang ini, gitu ya. Walaupun kita tahu A dan B berbeda, oke. Tapi kalau kita tidak terlalu menekankan hal itu, tidak apa-apa kita tulis pakai tanda subset dan sama dengan gitu ya. Jadi ada garis bawahnya lagi. Tapi untuk keperluan misalkan kita harus menegaskan A subset B dan proper dan beda, maka garis bawahnya kita hilangkan. Kemudian tentang kesamaan dua himpunan ya. Dua himpunan A dan B dikatakan sama apabila unsur-unsurnya sama. Ini sama saja mengatakan bahwa setiap unsur A adalah unsur di B dan setiap unsur di B adalah unsur di A. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa A itu subset B dan pada saat yang sama B juga subset dari A. Jadi A dan B saling subset. Maka keduanya akan sama ya. Oke, nah berikutnya gini. Jadi untuk menuliskan himpunan ada beberapa cara ya. Yang pertama gini, kalau kita seperti yang di bawah ini, himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, ini namanya cara tabulasi dengan menuliskan anggota-anggotanya. Oke. Untuk himpunan yang tak hingga banyak atau anggotanya cukup banyak, kita bisa wakili anggotanya dengan simbol elipsis 3 titik ini ya. Sampai kita tuliskan beberapa anggota yang sampai kita anggap bahwa orang akan paham. Kemudian kalau seperti ini, himpunan bilangan rasional adalah himpunan bilangan berbentuk M per N, di mana M dan N bilangan asli, integer, bilangan bulat, dan N tidak sama dengan nol. Ini berarti kita menuliskan himpunan dengan menyatakan atau menggunakan notasi pembentuk himpunan, ya kan? Karena ini kan kita lihat, kita menuliskan tidak, anggotanya tidak dituliskan, tapi hanya kriterianya gitu ya. Bilangan rasional memuat bilangan-bilangan berbentuk M per N, di mana M dan N udah bilangan bulat dan N-nya tak nol. Gitu. Nah, itu cara-cara menuliskan anggota himpunan. Jadi ada beberapa contoh ya. Yang pertama kita lihat himpunan bilangan asli X yang memenuhi persamaan X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan nol. Kalau kita selesaikan persamaan tersebut, kita dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah 1 dan 2. Sehingga kalau kita bisa tuliskan himpunan tersebut secara tabulasi dengan himpunan ini 1, 2. Terus himpunan bilangan genap bisa ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, himpunan bilangan 2K, himpunan bilangan berbentuk 2K di mana K-nya sembarang bilangan asli. Oke.
dan seterusnya ya. Untuk bilangan ganjil kita juga bisa nyatakan seperti ini. Berikutnya tentang apa operasi pada himpunan. Jadi himpunan itu bisa dioperasikan ya. Tidak cuma bilangan ya. Bilangan itu kalau operasi bilangan kita tahu bilangan bisa dijumlah, bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, bisa dipangkatkan, bisa ditarik logaritma, bisa ditarik akar dan sebagainya. Itu operasi ya. Himpunan juga punya operasi. Jadi himpunan dioperasikan dengan himpunan menghasilkan suatu himpunan baru ya. Nah, operasi apa saja yang ada di himpunan? Yang pertama ada operasi gabungan atau union. Kita lihat ya pengertiannya dulu ya. A digabung B itu adalah himpunan X, objek X, di mana X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Jadi artinya X-nya berada di sekurang-kurangnya satu di antara A atau B. Minimal ada di salah satunya. Boleh ada di keduanya. Yang kedua, operasi irisan, lambangnya seperti ini. A iris B itu artinya himpunan semua objek X yang merupakan anggota A dan juga sekaligus dia merupakan anggota B. Jadi harus berada di keduanya. Terus yang berikutnya, komplement dari B relatif terhadap A. Ada himpunan, kadang-kadang ditulis A, apa nih bacanya ya? Kalau saya biasa bacanya A dikurangi B, A minus B. Bahkan kadang bisa dituliskan pengurangan seperti bilangan, ya, pengurangan bilangan. A dikurangi B. Itu adalah himpunan semua objek yang berada di A, tapi di luar B. Nah, ketiga operasi ini kalau diilustrasikan dalam diagram Venn seperti yang di bawah ini ya. Oke, ini tidak perlu terlalu lama karena ini juga materi yang pasti sudah dikenal ya. Ini hanya kita review ulang. Suatu himpunan yang tidak punya anggota dinamakan empty set, himpunan kosong, bisa dilambangkan dengan notasi seperti ini. Ini kan mirip alfabet Yunani sebenarnya ya, alfabet alfabet V ya. Atau bisa juga dinyatakan dengan dua buah kurung kurawal yang tidak mengapit apapun ya. Dua kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup yang tapi di tengahnya tidak ada isinya. Dua himpunan A dan B dikatakan disjoin atau saling lepas apabila tidak punya elemen bersama atau dengan kata lain irisannya adalah kosong, empty set. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya. Jadi ini mulai kita berlatih melakukan pembuktian terkait identitas yang ada di operasi himpunan. Salah satu hukum yang terkenal itu adalah hukum De Morgan yang mengatakan begini. Jadi misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Jika ada A, B, dan C adalah sembarang himpunan, maka akan berlaku begini. Yang pertama, komplement dari A relatif terhadap B dan B gabung C itu sama dengan irisan dari komplement A relatif terhadap B dengan komplement A relatif terhadap C. Terus yang bagian kedua, komplement relatif dari A terhadap irisan B dan C itu sama dengan gabungan dari komplement relatif A terhadap B dengan komplement A relatif terhadap C. Oke, di sini yang dibuktikan bagian A ya. Bagian A ini nanti bisa kalian pelajari. Nah, tapi saya ingin kita sekarang coba, saya ingin demonstrasikan yang bagian B supaya eh, kalian lihat gimana cara kerjanya ya. Jadi yang untuk bagian A nanti kalau belum sempat didalami ya bisa dalami setelah ini nanti. Tapi yang B ini kita lihat bareng-bareng ya supaya apa? Karena di sini kita mulai harus berlatih ini ya banyak berlatih melakukan pembuktian.
Bagian B itu kan kita membuktikan nih A dikurang B dikali C. Jadi, ini kita bahas yang bagian B saja, yang bagian A sekali lagi nanti eh, dipelajari belakangan juga. Ini mengatakan A minus B iri C itu sama dengan A minus B digabung A. Oke, kita ingin membuktikan identitas ini ya, artinya himpunan di ruas kiri sama dengan himpunan di ruas kanan. Kalau kita mau membuktikan kesamaan dua himpunan, cara yang paling mudah adalah membuktikan bahwa keduanya saling subset. Ini pertama gini, akan diperlihatkan bahwa himpunan A minus B iris C itu adalah subset dari A minus B gabung A minus C. Nah, sekarang kembali ke pengertian subset ya. Apa artinya? Ini harus saya apa artinya himpunan kiri subset himpunan kanan? Kembali ke konsepsi tentang subset tadi adalah artinya setiap anggota himpunan di ruas kiri itu merupakan anggota himpunan di ruas kanan. Jadi diawali dengan X, ambil X anggota A minus B iri C sembarang. Target kita adalah memperlihatkan bahwa X itu ada di ruas kanan. X itu adalah anggota himpunan di ruas kanan. Oke. Jadi gini, kita ngambil X ini sembarang, perhatikan bahwa atau gini ya, mungkin ini. Pertama ya, catat bahwa X X itu anggota A, tetapi pada saat yang sama X itu tidak boleh berada di sini. Gitu kan? Kalau X anggota himpunan di ruas kiri, himpunan ruas kiri adalah A minus B iris C, itu kan menurut definisinya adalah himpunan semua objek yang ada di A, tapi di luar ini. Berarti kalau kita mengambil X anggota ini, anggota himpunan ruas kiri, itu artinya kita ketahui X ada di A, tapi X harus ada di luar irisan B dan C. Oke, sekarang begini. Apa artinya X bukan ini? Ini konsekuensinya apa? X tidak di B atau X tidak di C. Betul nggak? Kalau X bukan anggota irisan B dan C, artinya apa? X-nya tidak boleh sekaligus ada di B dan di C. Barangkali X-nya ada di B, masih boleh. Tapi kalau X-nya ada di B, X-nya nggak boleh ada di C. Atau X-nya ada di C, masih ada kemungkinan, tapi X-nya tidak boleh ada di B. Atau kemungkinan lain, X-nya sama sekali nggak di B, nggak, sama sekali nggak di C, itu juga ada kemungkinan. Tapi artinya yang jelas begini. Uh, Gini deh, mungkin mungkin dijabarkan gini. Ada tiga kemungkinan ya untuk X tidak berada di irisan itu. Ada kemungkinan pertama X anggota bukan anggota B, tetapi dia anggota C, atau jadi ini tiga kemungkinan.
atau X-nya ya ada di B, tetapi X-nya tidak boleh ada di C. Kemudian ketiga, X-nya tidak di B, juga tidak di C. Dari ketiga kemungkinan ini kita bisa simpulkan apa? X-nya tidak ada di B atau X-nya tidak ada di C. Karena dari ketiga kemungkinan ini selalu ada kemungkinan ini atau ini. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan apa? Jadi eh, kemungkinannya ada tiga. Untuk X ya. Yang pertama, X-nya anggota A, tetapi X-nya bukan anggota B. Yang ini artinya X anggota A kurang B. Yang kedua, X-nya anggota A, tetapi X-nya tidak anggota C. Yang ini artinya X anggota A minus C, sorry. Ini tidak sampai tiga, dua kemungkinan saja ya. Karena kan kemungkinannya cuma tidak di B atau tidak di C kan. Gitu ya. Mau yang pertama, mau yang kedua, yang ketiga, kemungkinan kan hanya tidak di B atau tidak di C. Ya. Jadi apa nih kesimpulannya? Dengan demikian, X anggota A minus B atau X anggota A minus C yang berarti X adalah anggota A minus B union A. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan sementara terbukti bahwa atau ya terbukti bahwa karena di atas disebutnya kan akan diperlihatkan bahwa A minus B dari C ini subset dari A minus B atau A minus C. Oke. Nah sampai sini ini setengah bukti. Kita tinggal buktikan arah sebaliknya. Kalau arah sebaliknya bahwa ruas kanan subset dari ruas kiri, kita bisa tarik kesimpulan keduanya sama. Jadi sekarang selanjutnya akan diperlihatkan bahwa A minus B gabung A minus C itu adalah subset dari A minus B. Ambil, jadi sama kayak tadi. Kalau kita mau beratkan ini subset ruas kiri, subset ruas kanan, kita mulai dengan ambil sembarang unsur di ruas kiri, dan kita perlihatkan bahwa unsur tersebut pasti memenuhi kriteria keanggotaan ruas kanan. Ambil Y elemen A minus B gabung A minus C. Ada dua kemungkinan untuk Y kan? Ya. Jadi berarti ini ada tiga kemungkinan ya kayak tadi. Ada tiga kemungkinan atau gini deh ya bisa. Tiga kemungkinan untuk Y. Yang pertama, Y-nya anggota A minus B dan juga A C. Yang kedua, Y-nya bisa ada atau anggota A minus B, tetapi boleh saja dia tidak ada di sini. Yang ketiga, Y-nya bukan anggota A minus B. Dalam hal ini, dia harus ada di A minus C. Karena syarat dari union itu adalah dia sekurang-kurangnya ada di salah satunya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa di sini? Berarti Y atau Y anggota A. Kalau kita dari setiap kemungkinan, itu kan pasti salah satu dari ini kan terjadi kan. Y anggota A minus B itu kan kalau kemungkinannya pertama atau kedua, ya. Tapi kalau A minus B-nya tidak terjadi, maka yang A minusnya harus terjadi. Jadi artinya kita bisa simpulkan. Jadi terlihat bahwa apa?
Eh, Y anggota A, bentar, bentar. Sorry, sorry, gini, gini. Bentar ya. Atau begini deh, ini sebenarnya bisa lebih singkat ya. Mungkin saya ulangi aja. Ini tidak harus ini kepanjangan. Ini bisa langsung. Jadi pembuktian yang ke sana kayaknya lebih mudah. Ambil ya anggota ini sembarang ya. Tambah kata-kata sembarang biar lebih kuat. Ambil ya anggota ini sembarang. Pertama gini, kita lihat kondisi begini. Jika Y anggota A minus B, maka X anggota A, kok X, Y ya. Maka Y anggota A dan Y anggota B. Bukan anggota B. Sehingga Y itu jelas bukan anggota B iris C. Iya kan, kalau Y sendiri ditolak di B ya, apalagi gimana dia bisa masuk irisannya gitu kan. Kalau Y-nya tidak ada di B ya, lebih tidak mungkin lagi ada di sini. Jadi akibatnya Y anggota A minus B iris C. Akan tetapi kalau keadaannya Y ternyata bukan anggota A minus B, maka haruslah Y anggota A minus C. Ya. Dalam hal ini, Y anggota A, tetapi Y bukan anggota C. Sehingga dengan alasan sama kayak tadi, kalau Y-nya tidak bisa jadi anggota C, ya otomatis dia nggak mungkin jadi anggota B iris C. Akibatnya sama kayak sebelumnya, Y juga anggota A minus B iris C. Kita lihat bahwa dalam setiap keadaan selalu berlaku Y anggota A minus B iris C. Terbukti bahwa himpunan ruas kiri subset dari himpunan ruas kanan. Dari hasil sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa A minus B iris C sama dengan A minus B gabung A minus C. Nah, ini buktinya lengkap. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti silakan dipelajari dulu buktinya ini. Kalau ada pertanyaan mungkin menyusul aja. Boleh ditanyakan di grup juga, nggak apa-apa.
Eh, kita lanjut dulu ya, karena ini biar yang penting bahannya habis dulu. Nah, itu tadi tentang ini ya, ini hukum De Morgan. Jadi kita juga lihat gimana cara membuktikan kesamaan dua himpunan. Cara yang paling mudah adalah perlihatkan keduanya saling subset. Buktikan P subset G adalah dengan cara mengambil sembarang unsur di P, tunjukkan bahwa unsur tersebut pasti memenuhi kriteria unsur di Q, sehingga terbukti gitu ya. Oke, berikutnya gini, hukum De Morgan ini sebenarnya bisa diperumum untuk tidak cuma, jadi komplemennya tidak cuma B sama C ya, bisa diganti B1, B2 sampai Bn ya, yang penting masih berhingga banyak. Oke, kemudian juga apa, definisi dari ini ya, atau misalkan operasi tadi sorry, operasi itu bisa juga diaplikasikan untuk koleksi dari tak hingga banyak himpunan, demikian juga irisannya. Ini nanti eh, kita akan ketemu juga ya, irisan atau mungkin apa, gabungan dari sebanyak tak hingga banyak himpunan. Terus yang berikutnya ini kita masuk tentang fungsi ya. Oke, pertama ini diberikan definisi dari fungsi menggunakan pendekatan himpunan. Jadi pertama ya, diperkenalkan tentang hasil kali kartesius dari dua himpunan. Kalau A dan B adalah himpunan tak kosong, artinya dia masing-masing memuat sekurang-kurangnya satu elemen. Maka hasil kali kartesius dari A dan B dinyatakan dengan ini. Kita sebut saja A cross B itu. Eh, itu adalah pasangan A, B, di mana komponen pertama itu harus anggota A, komponen itu harus anggota B ya. Jadi A cross B itu adalah himpunan pasangan A, B, A anggota A, B anggota B. Jadi sebagai ilustrasi misalkan A itu adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, B adalah himpunan bilangan 1, 5, maka A cross B itu adalah himpunan 6 bilangan ini. 1,1, 1,5, 21, 25, 31, dan 35. Oke, Oke, lanjut ya. Ini ilustrasi tentang hasil kali kartesius. Ya, di gambar 112 ini misalkan ya ini himpunan A-nya, seperti A, ini himpunan B-nya, dan setiap titik yang ada di dalam bidang ini adalah elemen dari eh, hasil kali kartesius ya. Terus yang 113 itu lebih lebih spesifik lagi himpunannya. Oke, nah berikutnya gini. Eh, tentang pemetaan ya, fungsi dan pemetaannya. Sebenarnya gini, eh, kalau fungsi itu biasanya digunakan untuk pemetaan yang dari bilangan ke bilangan ya. Kalau istilah yang lebih umumnya itu mapping, pemetaan. Pemetaan itu apa ya, kalau kita ingat kembali konsep di sekolah menengah dulu, kan kita punya relasi ya, mengaitkan satu himpunan dengan himpunan lain. Kalau pemetaan itu dia relasi yang lebih yang khusus, di mana
setiap unsur dari daerah asal itu dikaitkan dengan tepat satu unsur di daerah kawan. Ya. Nah, kalau misalkan itu pemetaan dari himpunan bilangan ke himpunan bilangan yang lain, itu kita sebut sebagai fungsi. Dan fungsi itu biasanya mengacu pada suatu yang ada formulanya atau ada rumusnya, sebenarnya. Walaupun tidak selalu ya. Karena kalau nanti dipraktikkan kan, atau kalau di apa ilmu diterapkan itu kan kita bisa juga suka mengatakan ada fungsi implisit. Kita cuma tahu bahwa ini ada pengaitan, aturannya ada aturan, tapi kita nggak bisa mengekspresikan aturan itu sejelas seperti ini gitu ya. Oke. Tapi di sini kita tidak akan terlalu membingungkan ya istilah pemetaan atau fungsi atau apa ya. Oke, itu sebenarnya sama aja. Tapi kita lebih sering menggunakan istilahnya fungsi, terutama kalau udah kaitannya seperti bilangan ya atau pakai notasi fx seperti ini ya. Itu kebiasaan kita kan mengatakan dia fungsinya. Nah, sekarang gini, kalau kita kembali ke konsep yang apa? Konsep klasik ya, konsep zaman dulu ya. Konsep waktu kita belajar dulu di sekolah menengah kan pemetaan itu kan lebih digambarkan sebagai pengaitan ya atau transformasi atau apalah. Jadi eh, fungsi F dari A ke B adalah aturan mengaitkan, aturan korespondensi ya atau apalah, aturan menghubungkan, ya pokoknya mengaitkan lah. Assign, ya mengaitkan setiap unsur di A dengan unsur fx di B, ya unsur x di A dengan unsur yang dilambangkan fx di B yang uniquely determined ya, yang sudah tertentu dan tunggal. Jadi ngaitkannya itu nggak bisa sembarang maunya ke sini. Ada aturan pengaitannya dan setiap aturan pengaitan itu menjamin atau mengaitkan setiap unsur di A itu dengan tepat satu unsur di B. Kalau unsur di A itu X, fungsinya adalah namanya fungsi F, maka unsur di B itu biasa dilambangkan dengan fx. Bisa dikatakan apa kataknya atau image atau bayangan gitu. Nanti ada istilahnya kita akan tinjau juga. Nah, tapi begini, tadi kita kan belajar tentang himpunan, teori himpunan ya. Jadi fungsi itu kalau ide dasarnya sebenarnya adalah himpunan hasil kali kartesian, tapi juga dengan syarat sorry, eh, fungsi itu dibangun dari hasil kali kartesius ya. Dia merupakan subset dari hasil kali kartesius antara dua himpunan A dan B, tapi dengan syarat tertentu. Jadi begini, kalau fungsi itu didekati pakai pendekatan himpunan ya sebenarnya bisa dikatakan analisis ini sebenarnya dibangun dari himpunan aja semua yang kita pelajari ya. Karena analisis ini kan kita cuma mainnya dua hal ya. Ya, ya mainnya itu sebenarnya banyak di ini kan himpunan sama fungsi itu. Tapi ya kalau kita belajar limit misalkan limit itu kan yang kita pelajari apa? Fungsi kan, behaviornya ya, perilakunya di dekat-dekat tertentu ya. Pada dasarnya kan fungsi. Kita belajar tentang derivatif ya, fungsi. Belajar tentang integral itu juga fungsi. Oke. Kalau fungsi sendiri dari himpunan, ya sebenarnya semua bangunan tadi, limit, derivatif, dan integral itu sebenarnya juga pada dasarnya adalah yang kita pelajari itu himpunan sebenarnya ya. Gitu. Ya ini kalau kita kembali ke ide dasar. Tapi sekali lagi kita kalau dalam praktek, dalam aplikasi kan kita cari yang paling mudah ya. Kalau kita dekati semua pekerjaan kita pakai pendekatan himpunan akan repot karena apa? Terlalu abstrak. Kalau fungsi kita bayangkan sebagai transformasi, itu malah itu kan konkretnya masih agak kebayang kan. Seperti kita memasang-masangkan ya, seperti kita mengirim mengirim apa? Mengirim orang ke alamat tertentu ya.
kita seperti apa, menugaskan atau atau menjodohkan misalkan seperti itu lebih lebih konkret gitu ya. Tapi sekali lagi di sini kita belajar dulu tentang ide dasar dari fungsi yang sebenarnya itu adalah eh, by definition fungsi itu sebenarnya adalah juga suatu himpunan. Oke, himpunan yang seperti apa ya? Kita lihat definisi ini 116 ya. Misalkan A dan W himpunan, fungsi dari A ke B itu adalah ya suatu himpunan F, suatu himpunan yang dilambangkan dengan huruf F ya, yang isinya adalah pasangan terurut di A cross B, sehingga setiap A anggota A, sehingga untuk setiap A anggota A memiliki unsur tunggal B anggota B atau berpasangan dengan suatu unsur tunggal B anggota B yang mana pasangan A, B itu adalah anggota F ya. Jadi kita bisa katakan bahwa F itu suatu subset dari A cross B, di mana setiap setiap A anggota A itu akan muncul sebagai komponen pertama dan ya setiap A anggota A itu punya satu kawan di B yang ya tadi kalau satu kawan jelas dia unik ya. Dia punya tepat satu kawan di B. Dalam bahasa lain, dalam kata lain, kita juga bisa mengatakan seperti yang dalam kurung ini. Jika A, B anggota F, tapi di pihak lain A, B aksen juga anggota F, maka B dan B aksen ini haruslah unsur yang sama. Walaupun mungkin dia punya dua nama, tapi pada dasarnya B dan B aksen ini adalah objek yang sama. Gitu. Oke. Oke, istilahnya dulu ya sebelum ke contohnya. Himpunan A di sini dikatakan sebagai daerah asal atau domain. Ya. B kita biasa kenal sebagai kodomain atau daerah kawan, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Himpunan semua unsur di F, sorry, himpunan semua unsur di B yang menjadi komponen kedua di F itu dinamakan jangkauan atau range dari F, notasi seperti ini, atau bisa disebut image ya. Tapi di sini kita pakai istilah jangkauan aja, ya, jangkauan atau range ya, notasinya ini. Jadi walaupun domain adalah keseluruhan himpunan A, tetapi range itu biasanya adalah hanya sebagian anggota B. Ada kemungkinan hanya sebagian anggota B. Oke. Oke, ini ada tambahan kondisi bahwa AB anggota F dan AB aksen anggota F itu berakibat B sama dengan B aksen itu kadang disebut sebagai uji garis vertikal, vertical line test ya. Yang mana apa nih? Itu maksudnya apa? Kalau kita eh, mau ngetes grafik fungsi, itu kan caranya adalah kita tarik garis vertikal di sebarang tempat. Kalau garisnya hanya memotong kurva sekali, ya itu namanya fungsi. Tapi kalau ada suatu tempat di mana dia motong kurvanya lebih dari sekali, ya berarti dia bukan fungsi. Pernah diajarin gitu kan? Ya mungkin mungkin pernah diajarin waktu SMP ya. Kalau ada grafik, ini fungsi bukan. Ya ibaratnya kita motong motong ini ya, motong kue itu dari atas ke bawah. Kalau dia motong nyentuh kurvanya cuma sekali ya di sembarang tempat, berarti dia fungsi gitu. Oke, notasi F ini dibacanya F memetakan A ke B, atau F adalah fungsi dari A ke B, atau ya misalkan pemetaan, mapping, atau memetak, dan sebagainya itu bahasa-bahasa yang sejenis. Kalau kita punya unsur A, B di F,
Kita biasa notasikan B adalah FA, atau kita gunakan notasi A dipetakan ke B. Ini ilustrasi apa, grafik dari suatu fungsi ya. Jadi setiap A punya kawan di B, ya, ini adalah titik A, B di sini. Ini domainnya. Nah, tapi range-nya itu hanya kisaran dari sini sampai sini ya. Ini B keseluruhan, ini range-nya cuma ini sampai sini. Karena unsur di B yang merupakan bayangan hanya yang terletak dalam lintasan ini. Oke, kalau B adalah FA, ya kita katakan B itu peta dari A atau nilai dari F di A atau bayangan dari A di bawah F. Banyak cara menyatakannya. Oke, ini saya skip aja transformasi ya, pemetaan dibayangkan atau divisualisasikan seperti itu mesin ya, seperti transformasi. Ya ini yang biasa kita, yang mudahnya seperti ini. Oke, untuk contoh fungsi mungkin nanti kita coba lihat dulu latihan masuk ke. Oke, kita selesaikan dulu aja materinya. Hmm, sudah malam. Oke, berikutnya ada istilah bayangan langsung dan bayangan balikan, direct image dan inverse image ya. Baik, ini hal-hal yang mungkin sering juga salah dimengerti. Memang mungkin jarang ya, kalau di sekolah menengah dulu ini belum dipelajari ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan barang yang baru. Misalkan F fungsi dari A ke B dengan domain A, range-nya adalah RF ya, subset dari W. Jika E adalah bagian dari A, maka bayangan langsung dari E itu dinyatakan dengan notasi FE, isinya adalah eh, himpunan Fx di mana X anggota E. Kemudian jika H subset dari B, inverse image dari H, itu adalah himpunan notasinya F inverse H, isinya adalah unsur-unsur di A yang bayangannya ada di H. Oke. Memang notasinya agak rancu ya, maka dikatakan ini disadvantage ya, agak-agak agak-agak membingungkan atau apa gitu. Karena gini, karena kalau konsep inverse fungsi itu nanti ada lagi, tapi ini namanya bukan inverse fungsinya, inverse dari inverse image ya maksudnya ya, bayangan balikan. Jadi contoh begini, ya kalau yang realnya misalkan misalkan, misal saya punya fungsi G dari Z ke Z, di mana setiap N itu dipetakan ke katakanlah N kuadrat ditambah 3 ya, atau N kuadrat, sorry, N kuadrat minus 3. Oke, misal saya punya E,
Oh begini kan, saya ulanginya ini mungkin N ada supaya domain sama flow-nya, flow domainnya itu simbolnya yang berbeda. Misalkan E itu sama dengan eh, 1, 2, 3, 4. Dipandang ini sebagai subset dari N. Kemudian misalkan H ini adalah minus 2, plus 1, 0, 1, 2. Oke, subset dari Z. Di sini kita punya GE, ya. Yang ini adalah berarti direct image dari E. Itu isinya adalah G1, G2, G3, G4. Berarti isinya apa? G1 berarti kan negatif 2, G2 berarti 1, kemudian G3 adalah berapa? 6, G4 adalah 13. Oke. Ya, ini direct image. Mudah ya. Artinya kita evaluasi masing-masing bayangan dari E ini, dari elemen di E. Jadi direct image dari E itu adalah min 2, 1, 6, dan 13. Nah, tapi kan untuk inverse image ini kadang-kadang membingungkan ya. G inverse H itu adalah apa? Ya, adalah N anggota N, sedemikian sehingga Gn itu anggota. Khususnya berarti gini, N anggota N, sehingga N kuadrat min 3 anggota H. Berarti apa saja? Ya, kalau untuk seperti kita masih gampang mencarinya ya. Karena apa? Kita bisa ngitung kapan N kuadrat min 3 itu eh, berada di H. Kita cek bilangan asli apa yang kalau kuadratnya dikurangi 3 masuk di sini. Ya, kalau bilangan asli satu kuadrat dikurang 3 hasilnya negatif 2 ada kan? Berarti satu masuk. Kalau N-nya 2 2 kuadrat 4 kurang 3 hasilnya satu ada, dia masuk. Kalau N-nya 3 3 kuadrat 9 kurang 3 6 tidak masuk. Dan kalau N-nya terus membesar, maka hasilnya terus membesar sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam anggota H, maka G inverse H isinya cuma bilangan satu dan 2 saja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang namanya inverse image itu adalah pokoknya unsur di domain yang bayangannya masuk di H. Ya. Yang pokoknya nilai-nilainya, nilai bayangan jadi dari sini. Nah, itu namanya inverse image. Tapi kalau nanti kita bicara tentang apa inverse fungsi inverse, G ini nggak punya inverse ya. Benar ya? Ya. Eh, karena dia itu kan tidak monoton ya dan sorry dan juga tidak subjektif lah. Ya nanti istilahnya apa itu ya. Oke, tapi ini notasi G begini, ini sering rawan disalahpahami ya. Jadi ini bukan berarti mengatakan G ini punya inverse, tapi ini adalah notasi untuk inverse image. Jadi G inverse diikuti dengan himpunan, bukan dengan objek ya, bukan dengan elemen. G inverse himpunan H, itu berarti inverse image. Sekali lagi, tidak berarti bahwa G ini punya inverse. Tapi G inverse H itu intinya adalah unsur apa yang dikirim masuk ke H itu aja. Karena di sini hanya ada dua unsur, satu dan dua, maka inverse image-nya hanya satu dan dua. Oke, kita lanjut.
ilustrasi dari direct dan inverse image ada di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ini domain E dipetakan oleh F, bayangnya ini. Kalau ini kodomain, ya di sini H. Nah, semua unsur di domain yang bayangannya ada di sini, itu kita kumpulkan. Nah, ini namanya F inverse H. Gitu. Ini ada contoh-contoh yang misalkan fx adalah x kuadrat. E-nya adalah 0 sampai 2. Ya. X lebih dari sama dengan 0, lebih sama dengan 2. Bisa dengan mudah dibelakang bahwa direct image-nya Fe adalah himpunan Y yang nilainya berkisar 0 sampai 4. Terus, kalau sebaliknya sekarang misalkan kita ambil G itu ya ini, himpunan Y dengan nilai 0 sampai 4. Maka inverse image-nya ternyata tidak kembali ke sini. Tetapi apa? Semua bilangan antara negatif 2 sampai 2. Oke? Karena bilangan-bilangan real yang petanya masuk ke dalam G 0 sampai 4 itu antara min 2 sampai 2. Apa yang disimpulkan dari sini ya? Ini mau nunjukin bahwa oh ternyata direct image E kalau dicari inverse image-nya belum tentu balik lagi ke E gitu. Di pihak lain kita bisa perlihatkan bahwa direct image dari inverse image G itu sama dengan G. Bisa dicek. Tapi seumpama kita tetapkan H itu adalah negatif 1 sampai 1, maka, benar ya, kalau direct image dari G itu kan adalah min 2 sampai 2, sorry, inverse image dari G itu kan ini kita punya min 2 sampai 2, tapi kalau kita cari direct image dari ini, ya, kalau X antara min 2 sampai 2 kan kuadratnya kembali ke 0 sampai 4 kan. Tapi kalau hanya kita ambil negatif 1 sampai 1, maka inverse image-nya itu kan apa? 0 sampai 1, direct image-nya 0 sampai 1 tidak kembali ke gitu ya. Itu bisa bisa diuji nanti. Jadi artinya tidak serta-merta menghilangkan notasi F inverse ini sebagaimana kalau kita punya inverse fungsi ya. Jadi sekali lagi di sini notasinya ini jangan dianggap F inverse itu inverse fungsinya, tapi ini adalah notasi untuk inverse image ya. Jadi nggak bisa F inverse sama F ini sekarang dicoret terus hasilnya enggak ya. Sama juga kalau kita lihat kebalikannya. Oke, terus yang berikutnya, misalkan F itu fungsi dari A ke B, G, H subset dari B, dapat diperlihatkan bahwa inverse image dari irisan G dan H itu bagian dari inverse image G iris dengan inverse image H. Oke, buktinya eh, saya skip, tapi silakan didalami sendiri-sendiri aja nanti supaya cepat ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke ada dua jenis fungsi yang cukup berperan. Yang pertama adalah fungsi injektif dan yang kedua fungsi surjektif. Yang injektif itu kita suka katakan sebagai fungsi satu-satu. Arti fungsi satu-satu adalah gampangnya kalau dua unsur itu beda, bayangannya beda gitu aja ya. Jika X1 tak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jadi dua unsur berbeda, bayangannya berbeda. Kalau F itu injektif, kita sebut F itu suatu injeksi. Terus yang kedua, F dikatakan surjektif atau onto, atau kita suka sebut istilahnya pada, apabila range-nya itu full. Sorry. Ini. Ingat ya, tadi kan eh,
Ya ini nanti eh, kita berikan istilah apa pre-image itu ya. Nanti ya, mungkin mungkin penjelasan lebih detailnya. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari ini. Pengertian dari bijektif. Kalau dalam hal injektif subjektif ini berkumpul jadi satu, kita sebut sebagai bijektif, fungsinya dikatakan sebagai bijektif. Oke, terus begini. Ini sekarang lebih detailnya. Kalau fungsi injektif kan definisinya tadi adalah kalau bayangannya beda, kalau asalnya titik asalnya beda, bayangannya harus beda. Itu kan kalimat seperti itu kan dia punya bentuk kontraposisi ya. Jika X1 tak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kontraposisinya apa? Kontraposisi kan berarti jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Ya, yang seperti itu di sini. Itu kita tahu bahwa suatu implikasi dengan kontraposisinya itu kan selalu ekuivalen kan. Nilai kebenarannya selalu sama ya. Jadi kalau suatu implikasi benar, maka kontraposisinya pasti benar, demikian juga sebaliknya. Oke, nah sekarang begini. Bentuk seperti ini, yang bawah ini, itu biasanya lebih mudah kalau kita mau membuktikan keinjektifan dari suatu fungsi. Contoh begini, yang gampang ya, ilustrasi yang gampang tapi cukup jelas. Misalkan, di mana n dipetakan ke n per n plus 1. Perlihatkan bahwa f ini satu satu. Kalau kita menggunakan definisi bahwa satu satu itu kalau n1 tidak sama dengan n2 maka fn1 tidak sama dengan n2. N1 tidak sama dengan N2, yaitu N1 per N1 plus 1 tidak sama dengan N2 per... Tapi pertanyaan gini, ini tahu dari mana? Bahwa kalau N1, N2 tidak sama, terus otomatis nilai dari N1 per N1 plus 1 itu tidak mungkin sama dengan N2 per ini. Agak sulit kita memberikan alasannya kan? Agak sulit menjustifikasinya kan? Tapi sekarang begini, kalau kita gunakan kontraposisinya ya, misalkan ya, Y1, Y2 anggota N dengan FY1 sama dengan FY2. Apa artinya? Ini berarti Y1 dibagi Y1 plus 1 itu sama dengan Y2 dibagi Y2 plus 1. Sehingga, nah kita ketahui kan kalau dua pecahan itu, dua bilangan rasional itu sama, berarti kan berlaku perkalian silang begini sama. Atau Y1 Y2 ditambah Y1 sama dengan Y2 Y1 ditambah Y2. Betul kan? Nah, terus berlaku apa? Cancellation no ya. Dengan membatalkan Y1 Y2 di kedua ruas, karena kita ketahui Y1 Y2 dengan Y2 Y1 itu sama.
diperoleh Y1 sama dengan Y2. Sorry, ini Y1 ya yang ini itu. Nah, Y1 sama dengan Y2 ya. Jadi F1 ke 1 ya. Ada pertanyaan. Jadi dalam banyak hal, dalam banyak kasus, itu lebih mudah membuktikan keinjektifan menggunakan kontraposisinya. Ya. Ambil dua objek, anggaplah dua objek itu bayangan sama. Kita perlihatkan bahwa ternyata dua objek itu harus sama. Artinya yang bisa membuat bayangannya sama itu hanyalah dua objek yang sama ya. Sama aja dengan mengatakan dia satu-satu. Kalau dua objek yang berbeda, bayangannya pasti beda. Tapi yang sepertinya akan lebih memudahkan kita untuk membuktikannya. Terus yang berikutnya begini. Ini kita kenalkan istilah pre-image ya. Kalau F A ke B, A, FA, ya, ini sama dengan B misalkan. Dan kita katakan B adalah peta dari A. Nah, kita katakan A itu sebagai apanya B. Biasanya kalau kita mendefinisikan suatu relasi kan kita punya balikannya kan. B disebut peta dari A. Kalau kita definisikan nama suatu relasi kan biasanya kita juga definisikan nama sebaliknya kan. Kalau B adalah anak dari A, kita nyebutnya A itu apanya B? Orang tuanya gitu kan. Jadi ada relasi anak dari ya, satunya lagi sebutnya orang tua dari yang satu. Nah, ini juga kita punya A disebut prapeta atau pre-image. A disebut prapeta dari B ya, atau disebut juga pre-image ya. Mungkin di buku nggak ada. A disebut prapeta. Terus begini, ini juga ada kata-kata yang perlu diperhatikan kalau kita membaca buku dalam bahasa Inggris ya. Misalkan gini, F maps A into B. Nanti kalau kalian baca buku-buku lebih tingkat lebih atau lebih lanjut atau ke belakangnya ini ya, itu kadang-kadang menemukan kata-kata begini. F maps A onto B ya. Bedanya apa? Mungkin kalau kita nggak paham, kita akan mengatakan ini sama aja ya, cuma pilihan kata aja ya. Itu ya onto sama-sama dipahami A ke B ya. F memetakan. Tapi kalau dalam analisis, dalam matematik secara umum ya, kita punya kesepakatan perbedaan into dan onto dalam terjemahan begini. F memetakan A ke B. Kalau ini F memetakan A pada B. Dengan kata lain, ini F-nya surjektif. Jadi kadang-kadang kata-kata subjektif itu tidak dituliskan secara eksplisit, tapi diganti dengan kata-kata on to ya. Yang kalau kita kurang teliti atau nggak paham, kita luput dari pengertian atau ini ya, apa dari sifat ini. Ya. Ini kadang-kadang kata-kata subjektif itu juga terutama di soal ya, ya bisa jadi mungkin buat jebakan atau apa nggak dituliskan secara eksplisit. Akhirnya subjektif ya, tapi ada kata-kata on to. Jadi pembacanya yang harus teliti. Oh, onto berarti dia subjektif, berarti punya sifat bagaimana gitu ya. Sekarang ini kembali ke pengertian subjektif. Artinya apa? Subjektif.
Jika dan jika tiap unsur di B punya pra-peta di A. Kalau di buku tadi kan istilahnya cuma mengatakan jika range F itu tepat sama dengan B kan, artinya range-nya itu full ya. Tapi dalam bahasa lain kan kita bisa mengatakan, oh setiap B itu punya prapeta. Sama aja kan, range-nya full, artinya setiap unsur di B adalah anggota jangkauan, anggota range, yang artinya dia punya prapeta di A. Atau dalam notasi yang lebih ini, dia juga, atau gini deh, dengan kata lain, ya, untuk setiap B anggota B, terdapat A anggota A, sedemikian sehingga B sama dengan FA. Nah, ini kalau kita mau buktikan dia suatu fungsi itu surjektif, buktikannya seperti ini. Ambil sembarang unsur di kodomain, perlihatkan bahwa ada unsur yang dipetakan ke sana. Gitu ya, ini tambahannya. Karena di buku istilah pre-image ini nggak diperkenalkan, padahal kalau kita belajar di yang tingkat lanjut, yang advanced seri ya istilah-istilah pre-image ini sering muncul ya. Jadi biar kita definisikan dulu di sini. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh ya tadi yang menunjukkan dia apa satu-satu ya. Oke. Tadi ada istilah bijeksi. Kalau suatu fungsi itu memiliki sifat dia satu-satu dan pada sekaligus dia disebut sebagai fungsi yang bijektif. Fungsinya disebut bijeksi. Kalau bahasa dulu mungkin kita kenal namanya korespondensi satu-satu ya. Oke. Kita ketahui bahwa suatu korespondensi satu-satu itu akan punya balikan inverse ya. Dan satu-satunya fungsi yang punya inverse itu ya yang berjenis korespondensi satu-satu. Nah, sekarang yang dinamakan inverse adalah begini. Jadi kalau kalau F itu katakanlah fungsi dari A ke B suatu bijeksi, kita akan bisa mendefinisikan suatu fungsi G ya dengan aturan bahwa kalau A, B elemen F, maka tetapkan B, A sebagai elemen dari G. Atau kita ambil semua himpunan himpunan pasangan berbentuk B, A yang mana A, B-nya elemen F. Oke. Nah, eh, dalam hal ini bisa diperlihatkan bahwa pendefinisian ini akan menghasilkan juga suatu fungsi yang dia juga punya sifat injektif dan surjektif. Nah, fungsi semacam ini yang dikenal sebagai fungsi inverse atau balikannya. Ingat, jadi kalau sekarang ini kita kembali ke notasi inverse yang sudah kita kenal sebelumnya. Ya, F pangkat min satu itu inverse ya. Artinya di sini ini hanya berlaku kalau F-nya bijektif ya, baru bisa terdefinisi. Oke. Terus satu hal yang perlu kita catat begini. Ya, artinya kalau untuk fungsi F dengan inverse-nya, maka apa? Domain dan range-nya itu saling berkebalikan. Terus kita punya sifat bahwa kalau hubungan B sama dengan FA,
itu identik A sama dengan F inverse B. Jadi bayanginnya gini aja, F ini seperti dipindah, dicopot, pindah sini tapi muncul inverse. Kalau kita punya eh, hubungan seperti ini, F inverse dicopot, pindah sini jadi FA ya. Jadi ini seperti tinggal mindah-mindahin F-nya aja, tapi sama kayak kita mindahin bilangan kan ketika dipindah ruas jadi muncul minus gitu ya. Atau kalau perkalian dipindah ruas jadi resiprok ya, jadi seper gitu kan. Oke. Nah, ini cara cari inverse, tapi ini kita skip aja karena ini kan udah pernah dipelajari di sekolah menengah. Nah, kita langsung ke yang terakhir mungkin ini ya tentang komposisi fungsi. Jadi di sini misalkan kita punya f fungsi dari A ke B, ya. Kemudian kita punya fungsi G, ya, dari range f ke C, atau G dari B ke C ya. Kemudian misalkan range dari f ini ada di B semua, maka kita bisa meneruskan, menggabungkan ya f ini dengan G ya. F dilanjutkan dengan G. Fungsi yang seperti definisi seperti ini itu bisa kita pandang sebagai fungsi tunggal dari A ke C dengan notasi G dot F. Cara bacanya mungkin macam-macam ya. Ada yang mengatakan G noktah F, ada G O F, atau G bundaran F. Tapi saya terbiasa menggunakan istilah G dot F ya. Yang kalau mau pakai bahasa kalian sendiri silahkan. Nggak ada aturan yang yang baku ya. Bacanya harus gimana. Jadi misalkan ya F fungsi A ke B, B B ke C, dan misalkan bahwa range-nya dari F itu masuk semua ke B, eh, kita bisa definisikan fungsi komposit G dot F. Dalam hal ini berarti kita melihatnya bahwa apa? G dot F itu berarti kita membayangkannya sorry, F dilanjutkan dengan G. Jadi artinya yang kanan yang bekerja dulu. Oke. G dot Fx adalah fungsi yang didefinisikan sebagai G memetakan Fx untuk setiap X anggota A. Oke, ini contohnya saya skip aja. Ya, ini kan biasa ya. Terus gini, ada juga tentang ini ya, sedikit hati-hatian. Dalam meninjau fungsi G dot F, kita harus memastikan bahwa range F itu ada termuat di domain G. Misalkan, Fx sama dengan 1 - X kuadrat, Gx adalah akar X. Domain G ini kan setiap eh, domain G ini kan hanya berlaku untuk bilangan non negatif ya, untuk bentuk akar kan. Karena kita bicara bilangan real ya. Lain kalau misalkan kalian kuliah di analisis kompleks atau fungsi kompleks ya tentu saja domainnya beda lagi. Tapi kita kan sekarang bicaranya bilangan real. Bentuk akar hanya berlaku, hanya punya nilai untuk bilangan-bilangan non negatif. Oke, kalau kita meninjau eh, fungsi G dot F itu kan bentuk eksplisit jadi akar 1 - X kuadrat. Ini hanya berlaku untuk X yang nilai 1 - X kuadratnya non negatif. Dan ini hanya berlaku untuk X antara -1 sampai 1. Jadi artinya kalau kita hanya ninjau fx ini domainnya kan setiap bilangan real sembarang. Tapi kalau kita mau komposisikan, maka domain dari f g dot f ini akan berkurang. Yang tadinya f itu bisa menekan setiap bilangan real, tapi sekarang hanya kita ambil bilangan real antara -1 sampai 1 saja yang bisa masuk ke sini. Nah, ini jadi domain dari komposit, fungsi kompositnya. Berikutnya, eh, ini tentang kaitan ya inverse image dari fungsi komposit. G dot F inverse adalah F G inverse. Oke, nanti ini mungkin kalau ada waktu bisa kita buktikan. Eh, terus yang berikutnya tentang restriksi dan ekstensi ya. Restriksi itu pembatasan. Jadi misalkan kita punya fungsi f a ke b, tapi kita meninjau hanya satu cuplikan dari himpunan domainnya ya, A1 ya.
Maka kalau kita batasi F itu hanya dari A1 ke B, itu namanya restriksi atau pembatasan. Eh, Biasanya gunanya restriksi ini kalau kita katakanlah ya mau membuat suatu fungsi itu berubah jadi injeksi ya, atau jadi fungsi monoton atau jadi bijeksi. Itu yang kita lakukan kalau ingat di pelajaran kalkulus, di kuliah kalkulus dulu, ketika kita mau definisikan arcus dari fungsi trigonometri kan, fungsi itu kita restriksi ya, kita batasi kan. Sinus kita tinjau hanya dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 ya. Sehingga dia jadi fungsi injektif kan, jadi monoton. Kosinus kita batasi dari 0 sampai pi, sampai 2 pi ya. Eh, sampai apa? Sampai pi, sampai pi ya. Betul ya. Sehingga kita dapatkan eh, fungsinya menjadi monoton dan kita bisa definisikan arcus sin, arcus cos dan sebagainya. Itu contoh restriksi ya. Eh, Oke, ada di sini nggak dibahas ekstensi ya. Oke, kita masuk ke latihan. Oke, begini. Untuk latihannya ini sekali lagi ya ini saya tekankan begini. Eh, Latihan itu sebaiknya kalian coba kerjain semua, walaupun tidak harus bisa. Kalau nggak bisa wajar ya. Apalagi soal yang terakhir-terakhir ini kan udah mulai kompleks kan. Walaupun udah tahu nggak bisa, tetap coba ya, tetap coba kerjain, nggak masalah ya. Pokoknya ngerasain ya. Kalau yang awal-awal ini ya, pokoknya saya percaya lah, ini masih mudah. Nanti kita coba bahas sebagiannya. Tapi tetap dicoba semua. Jadi ini jangan dianggap sepele ya, masalah latihan itu ya. Kalau hanya tahu teori tapi nggak pernah ngerasain ngerjakan latihan itu bisa dibilang ya mungkin nggak akan sukses. Saya dulu pernah ngajarin anak SMA ya. Dia itu udah pernah belajar analisis real otodidak, pernah pernah belajar analisis real cuma dengan baca buku, nonton video dan sebagainya. Jadi kalau ditanya ini apa, tahu tahu ya, istilah ini ngerti, pernah dengar dia, tahu bisa jelasin gitu. Tapi begitu dites pakai soal yang paling mudah nggak bisa ngerjain, nggak tahu harus dimulai dari mana ini harus diapain. Jadi itu gambaran kalau misalkan hanya tahu, hanya pasif melihat, baca, dengerin, ya mungkin bisa jelasin konsep ini adalah begini ya, dari teorinya begini. Tapi ketika ketemu real problem ya, dia nggak tahu ini harus diapain nih, awal asal usulnya, mulanya harus gimana dulu ya. Maka jangan dianggap remeh untuk melatihan, untuk mengerjakan latihannya ya. Walaupun udah tahu ini susah dan mungkin nggak bakal bisa, ya nggak apa-apa, tapi tetap dicoba. Ya, kalau yang nomor-nomor terakhirnya, yang nomor 10 ke atas atau ya mungkin nomor 15 ke atas lah, itu bisa juga bentuk yang agak rumit, yang mungkin udah apa, middle middle level atau mungkin hard problem ya. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah cemas ya, wajar. Tapi tetap dicoba untuk mengerjakan. Ini kita coba ambil beberapa soal dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk nyoba juga, dan saya kasih kesempatan buat ya siapa yang mau bagi jawaban. Tapi ini akan saya ambil dulu beberapa yang mungkin kita bahas langsung dulu ya. Misal apa ya?
Oke, mungkin yang sifat ter21 mungkin ya. Jika FAB bijektif, GBC bijektif, maka kompositnya adalah bijektif. Itu mungkin ya, satu, satu catatu itu satu. Terus nomor 24 juga mungkin bisa nih. Misalkan FG fungsi sehingga G dot F X adalah X untuk setiap X anggota domain F dan F dot GY adalah Y untuk setiap Y anggota domain G, buktikan bahwa G adalah F inverse. Oke, itu 24 boleh nanti kita coba ya. Yang 23 nggak usah di skip aja ya. Proof theorem itu 114 pasti yang apa ya? Coba. Yang inverse tadi mungkin ya. Inverse image tadi. Tapi boleh deh kalau nanti kita coba ya. Yang ini ya. Ya ini mungkin agak menarik juga nih. Bisa nanti kita coba. Oke, gini. Ini ada berapa ya? Mungkin mau saya perlihatkan dulu ya. Tapi nanti setelah ini baru kalian coba mengerjakan yang em, lainnya. Misalkan nomor 21 nih. Buktikan bahwa jika f a b itu bijektif, g b ke c itu bijektif, maka fungsi komposit g dot f itu bijektif. Itu dulu ya. Soal dia nomor 21. 21 ya. Nomor 21. Misalkan f a ke b, g b ke c, keduanya bijektif. Akan diperlihatkan bahwa g dot f yaitu a ke c ini bijektif. Bijektif berarti kan kita harus perlihatkan dia memenuhi dua sifat yaitu injektif dan subjektif ya. Jadi yang pertama untuk injectivity ya, ambil ya katakanlah A ya, atau misalkan S dan T, atau sorry bukan ngambil sembarang kan gini, kalau injektif kan kita misal apa menunjukkan bahwa kalau dua unsur itu bayangannya sama, dua unsur itu harus sama ya. Misalkan S dan T anggota A dengan G dot F S itu sama dengan G dot F T gitu ya. Targetnya apa? Targetnya kita mau tunjukkan bahwa S itu sama dengan T. Karena kan kita mau perlihatkan bahwa G dot F itu injektif ya. Oke, sekarang gini. Ini berarti G dot F itu definisinya apa? G memetakan Fs sama dengan G memetakan Ft, ya kan? Karena G injektif, maka Fs sama dengan Ft, betul kan? Karena ini ya, kalau G injektif itu kan kalau bayangan dari G sama, maka objeknya harus sama. Atau gini, gampangnya seakan-akan G ini dicoret. Nah, sekarang kita memanfaatkan keinjektifan F ya, karena F injektif, makanya sama dengan T.
Nah, ini seperti yang kita targetkan di awal, S sama dengan T. Kita bisa langsung ambil kesimpulan terbukti G dot F injektif. Oke. Nah, sebentar ya, saya balas. Saya belum. Gini, kita mau tunjukkan bahwa dia subjektif ya. Jadi kalau subjektif berarti ambil unsur di apa, himpunan terakhir ini sembarang, ambil U anggota C sembarang. Oke, apa yang bisa kita, atau ini targetnya apa dulu nih? Targetnya kita harus cari unsur di A yang nyampe ke U gitu kan. Jadi supaya supaya gitu teknik dikatakan subjektif ya kita buktikan bahwa sembarang unsur di C itu punya prapeta. Prapetanya ada di mana? Ada di A. Artinya apa? Ya ada unsur di A yang dipetakan nyampe ke sana, nyampe ke C, sampai ke U ya. Nah, yang bisa kita makan pertama gini, karena G surjektif atau pada ya, kita apa, biasakan dengan istilah pada. Karena G pada, ingat pada itu kata lain untuk subjektif ya. Jadi pada di sini kata kata sifat bukan kata hukum. Karena G pada, maka terdapat ya katakanlah V anggota B sehingga U itu sama dengan GV. Oke. Nah, sekarang lihat V anggota B kan, V anggota B ya, yang nyampe ke U. Tapi kalau kita tinjau V di sini dan F ini surjektif, artinya kan V itu punya prapeta di A. Jadi kita sekarang memanfaatkan sifat surjektif dari F karena F pada, maka terdapat ya katakanlah W anggota A sehingga V itu sama dengan FW. Apa akibatnya? Jadi U sama dengan G FW sama dengan G dot FW. Apa artinya? Ini memperlihatkan bahwa, atau ya singkat aja deh ya biar gampang. Dengan demikian, W adalah prapeta dari U di A. Oke, jelas ya? Artinya ada unsur di A yang nyampe ke U. Ini bisa berarti kita simpulkan terbukti G dot F pada atau subjektif. Ya udah, kesimpulan menyusul, kesimpulan mengikuti terbukti injektif, terbukti pada atau subjektif, kesimpulannya dia bijektif. Oke.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sekarang gini, untuk saya takutnya nanti kalian habis waktu tidak dapat coba. Gini, tadi kan saya bilang mau bahas yang ini juga ya, soal nomor 2324 ya. Oke, tapi mungkin ini saya kasih kesempatan kalian untuk ini juga coba soal yang ada di sini, dan ini saya nanti kasih kesempatan kalau ada yang mau coba mengerjakan secara ya, membagikan jawabannya ke teman-teman ya. Bisa pilih di antara ini. Kita mungkin batasi dulu soal nomor 1 sampai 5 ya. Yang nomor 4 udah kita buktikan tadi. Atau mungkin gini, sorry, mungkin tidak dari nomor 1 deh ya. Nomor 1 sampai 5 itu nanti untuk latihan pribadi aja. Mungkin kita coba yang agak nomor 6 sampai sampai 11. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Kalian boleh pilih di antara soal 6 sampai 11. Nanti kalau ada yang udah siap, boleh eh, bagikan jawabannya ke kelas. Silakan yang kita mulai dari kelas 10 menit dari sekarang. Nanti saya cek kalau ada yang sudah siap dengan salah satu soal, salah satu jawabannya, bisa langsung aja untuk membagikan. Ini ya boleh di pause dulu recordnya. Saya minta izin share screen oleh Fatri ya Pak, karena saya sedang record jadi tidak bisa share screen. Izin share screen, Pak. Ya. Oke, jadi di nomor 9 itu diketahui bahwa himpunan A itu untuk X ada di bilangan real dengan batas intervalnya itu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, begitu juga dengan himpunan B. Nah, untuk C-nya itu adalah eh, hasil A cross B-nya. Di sini ditanyakan apakah C atau A cross B itu merupakan fungsi. Di sini saya memberi prasyarat sebuah fungsi. Jika kita ingin membuktikan suatu fungsi, suatu itu adalah fungsi, maka harus dipenuhi syarat bahwa jika A1 sama dengan A2, maka harus berlaku juga FA1 sama dengan FA2. Di sini saya pilih X-nya itu sama dengan 0, di mana X-nya itu terdapat di A, terdapat di B, dan elemen bilangan real. Lalu saya substitusikan ke persamaan A cross B-nya. Di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Disubstitusikan menjadi 0 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Di sini didapat Y itu sama dengan plus minus 1. Diketahui, diketahui dari operasi tadi, untuk satu titik di X sama dengan 0 terdapat dua image atau dua peta dengan peta pertamanya itu yaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Sehingga hal ini kontradiktif dengan syarat sebuah fungsi. Maka kesimpulannya itu A cross B itu bukanlah suatu fungsi. Mohon izin koreksinya, Pak. Ya, silakan yang lain dulu kasih komentar, tanggapan, pertanyaan, dan sebagainya.
bebas ya. Kalau nggak jelas tanyakan saja ya. Atau nggak setuju ya di- ditanyakan ya sambil nanti mungkin dikoreksi. Oke, baik kalau nggak ada ya sebelumnya terima kasih Radiansa. Mungkin gini, ya saya paham ya yang dimaksud memang benar konsepnya gini. Karena kalau kita mau beratkan dia fungsi itu kan itu ya itu tadi bahwa satu titik itu hanya boleh punya tepat satu assignment ya, satu kawan gitu kan. Jadi kalau A1 dan A2 itu dua titik yang sama, bayangannya harus sama gitu ya. Oke, tapi jadi terus dikasih contoh misalkan kalau X-nya 0, di sini kita bisa punya dua kawan yaitu satu dan negatif satu. Nah ini kan tidak boleh, berarti dia bukan fungsi. Jadi jawabannya memang benar bukan fungsi ya. Cuma mungkin saya kasih saran aja, karena ini kan kalau yang dikerjakan Revdiansa ini pendekatannya pakai pendekatan fungsi atau apa, seperti transformasi ya. Oke, boleh ditutup dulu. Share screen-nya. Jadi bukannya salah, tapi maksud saya ini saran aja. Atau alternatif jawaban lah gitu ya. Nah, jadi kalau yang diinginkan dalam soal ini kan sebenarnya kita menjawabnya pendekatannya menggunakan pendekatan atau ide fungsi sebagai himpunan ya. Jadi agar C itu adalah fungsi, jadi hipotesisnya saya nggak klik lagi ya. Jadi gini, itu untuk jawaban nomor 9 ya. Agar itu jika A B elemen C dan A B absen elemen C, maka B sama dengan B absen gitu ya. Yang kalau pakai bahasa FA1 sama dengan FA2 sebenarnya maknanya sama gitu kan. Ya, ini apa A1 sama dengan A2, tapi kan di situ diwakili A saja. Jika A B elemen C, A B absen elemen C, maka nah ini kan kalau kita mendekati fungsi itu lewat himpunan. Nah, sekarang gini, kita lihat ya. Sekarang perhatikan bahwa begini, sekarang karena 0 elemen A dan satu elemen B memenuhi ya, ya 0 itu elemen A, satu elemen B ya, memenuhi 0 kuadrat ditambah satu kuadrat sama dengan satu, maka 01 elemen C. Selanjutnya, karena 0 elemen A dan negatif satu elemen B memenuhi 0 kuadrat tambah negatif satu kuadrat sama dengan satu, semuanya apa? Maka 0, negatif satu itu juga elemen C. Nah, sedangkan kita ketahui satu itu tidak sama dengan negatif satu kan? Maka kesimpulannya langsung mengikuti. Maka C bukan fungsi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaannya. Jadi kalau gini kan yang diharapkan dari soal ini kan kita mencoba mendekatinya lewat himpunan ya. Bahwa C itu memuat dua unsur
yang di situ melanggar kriteria fungsi. Ya, contohnya adalah 0,1 dan 0 negatif 1. Tapi nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya rasa nih waktunya udah habis, ya, udah mepet, udah di ujung. Jadi mungkin itu dulu buat pertemuan hari ini ya. Kalau sekali lagi, grup itu bisa kita manfaatkan buat diskusi ya. Jadi kalau ada soal yang mau ditanyakan, boleh diajukan di grup. Nanti kita eh, bahas bareng-bareng ya. Jadi tidak tidak otomatis langsung saya kasih jawabannya langsung. Jadi kita manfaatkan saja grup itu bukan cuma sebagai sarana buat informasi, penyampaian informasi, tapi juga buat diskusi. Oke, dan buat saya cek dulu. Kalau tidak ada lagi ya, nanti yang soal-soal yang belum terjawab buat latihan, perjalanan saya latihan tuh dicoba semua ya. Bisa atau nggak bisa ya, pokoknya pernah ngerasain ketemu soal ini, terus pernah coba mikirin ya. Kalaupun nggak bisa, apalagi soal-soal yang paling belakang-belakang itu kan memang itu tingkat kesulitan udah lebih tinggi ya. Itu wajar nggak? Tidak usah panik. Jadi, tapi yang penting adalah semua dicoba. Baik, kalau tidak ada lagi, ada yang mau ditanyakan semua? Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah pekan depan secara luring, dan materinya yang berikut menurut RKS adalah induksi matematik. Jadi saya anjurkan pelajari dulu. Dengan mempelajari di kelas nanti insya Allah akan lebih mudah untuk memahami, daripada kalau kalian masuk kelas dalam kondisi blank, nggak tahu apapun sama sekali tentang materinya, maka akan lebih memerlukan energi yang lebih buat memahami. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat lanjutkan aktivitas. Saya keluar dari room ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.